Halo teman-teman semuanya. Pernah kebayang nggak sih kalau listrik yang kita pakai sehari-hari itu dulunya adalah hasil dari sebuah perang? Perang antara dua penemu terhebat di zamannya. Hari ini kita akan bedah film The Current War yang menceritakan persaingan sengit antara Thomas Edison dan George Westinghouse. Kenapa film ini relevan banget buat kita? Apalagi buat kalian yang tertarik dengan teknologi dan otomasi. Let's go! Halo, aku Andika Farwazi dengan 3 digit NIM terakhir 024. Aku dari TRO 25. Halo, aku Kausar Beaki Aziz dengan 3 digit NIM terakhir 022. Aku dari Tero 25. Halo, aku Triani Agave Site dengan 3 digit NIM terakhir aku 032 dan aku dari TRO 25. Oke, mari kita mulai dengan ringkasan cepat. Film ini berlatar belakang di akhir abad ke-19. Ada 3 tokoh utama. Yang pertama ada Thomas Edison, sang penemu bohlam yang percaya bahwa arus searah atau DC adalah masa depan. Sistemnya aman tapi boros dan hanya bisa menjangkau jarak pendek. Yang kedua ada George Westinghouse, seorang industrialis yang melihat potensi besar pada arus bolak-balik atau AC. Sistem AC lebih efisien, bisa disalurkan ke jarak jauh dan biayanya lebih murah. Yang terakhir ada Nikola Tesla, si jenius yang sebenarnya punya paten penting tentang AC, tapi sayangnya kurang diakui dan perannya sering terpinggirkan. Persaingan mereka disebut perang arus listrik. Edison menggunakan segala cara termasuk kampanye hitam dan demo yang menakutkan untuk membuktikan kalau AC itu berbahaya. Sementara itu, Westinghouse fokus membuktikan keunggulan teknis sistemnya. Pertarungan mereka mencapai puncaknya saat memperebutkan kontrak untuk menerangi pameran dunia di Chicago tahun 1893. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik buat kita yang lagi belajar teknologi rekayasa otomasi. Di film ini bukan cuma belajar soal sejarah, tapi juga belajar dari dasar apa yang sedang kita pelajari saat ini. Seperti contoh yang pertama adalah pengendalian daya dan sistem kontrol. Sistem kontrol otomasi modern sangat bergantung pada kontrol arus listrik. Dari yang paling sederhana seperti PLC hingga robotika yang canggih, semuanya membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Nah, di film ini menunjukkan dasar dari bagaimana daya listrik disalurkan. Tanpa kemenangan AC, sistem otomasi mungkin tidak akan berkembang saat ini. Lalu yang kedua adalah efisiensi dan skalabilitas. Jurusan kita selalu mencari cara untuk membuat sistem yang lebih efisien. Nah, perdebatan AC versus DC adalah contoh nyata dari prinsip ini. Westinghouse membuktikan bahwa sistem AC lebih efisien untuk skala besar. Ini sama dengan prinsip otomasi, di mana bagaimana kita bisa mengotomasi proses produksi untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan energi yang lebih sedikit. Lalu yang ketiga, inovasi dan adopsi teknologi. Film ini adalah studi kasus tentang bagaimana inovasi diadopsi. Terkadang, teknologi terbaik tidak langsung menang. Ada beberapa faktor, yaitu faktor politik, bisnis, dan persepsi publik. Dalam dunia otomasi, kita juga menghadapi tantangan serupa saat ingin menerapkan teknologi baru. Kita harus bisa meyakinkan industri bahwa sistem otomasi yang kita rancang itu lebih baik. Lalu yang keempat, kemenangan Westinghouse tidak lepas dari kontribusi Tesla. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan integrasi antar komponen. Dalam otomasi, kita selalu bekerja dengan berbagai sensor, aktuator, dan pengontrol yang harus bisa bekerja sama. Di film ini mengajarkan bahwa kesuksesan besar datang dari integrasi yang mulus. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari film ini? Yang pertama ada inovasi tidak terus selalu menang instan. Film ini membuktikan bahwa teknologi terbaik tidak selalu diadopsi dengan mudah. Butuh perjuangan, strategi, dan juga ketekunan. Yang kedua, ada etika dalam bisnis. Edison menggunakan cara-cara yang dipertanyakan untuk memenangkan persaingan. Ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia teknologi, etika dan kejujuran sangat penting. Yang ketiga, ada pengakuan adalah kunci. Nikola Tesla adalah contoh genius yang terlupakan. Ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai, memberikan pengakuan pada orang yang berkontribusi, sekecil apapun itu. Jadi, singkatnya, The Current War adalah film yang wajib ditonton, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai pelajaran berharga tentang sejarah, teknologi, persaingan bisnis, dan dasar dari dunia otomasi modern. Nah,
Kalau kalian sudah nonton, coba share pendapat kalian di kolom komentar, tim Edison atau tim Westinghouse. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!